Kembali lagi di channel Ngobrolin Investasi. Pada seri kali ini kita kan membahas mengenai fundamental analisis. Ini kembali gua ulang, ini adalah analisa yang digunakan oleh Warren Buffett ketika dia memilih saham seperti itu. Jadi berbeda dengan teknikal kemarin, gua ulang lagi. Jadi fundamental tuh mengandalkan kita tuh menilai si perusahaan ini tuh apakah bagus atau tidak seperti itu. Jadi bukan hanya berdasarkan melihat dari yang namanya grafik. Tapi gua sebenarnya di apa ya di fundamental analysis pun menambahkan sedikit ya. Jadi kayak ada bancinya sedikit lah seperti itu. Jadi nggak full fundamental, tapi gua lebih senang ada satu tambahan ya. Sebenarnya nggak terlalu susah sih. Cuman memastikan si saham itu sedang dalam keadaan uptrend seperti itu. Jadi karena kalau memang walaupun fundamentalnya bagus, tapi ketika downtrend biasanya tuh kita sempat kena apa ya, kena mental mungkin ya, apakah saham ini akan naik lagi atau terus turun. Walaupun secara fundamental memang bagus, cuman kita yang nggak pernah kita tahu adalah market timing ya. Jadi kapan market akhirnya tersadar karena perusahaan ini punya value yang tinggi dan akhirnya meningkatkan harga si saham tersebut gitu. Tapi pada dasarnya sih ya untuk keseluruhan nih. Jadi gua waktu dulu tuh sempat mencoba nih. Gua pernah jadi trader bermain short term, mau mainnya apa tradingnya sebutnya intraday ya dalam satu hari. Jadi kita melihat ombak, misalnya ketika ada ombak naik kita ambil terus copet-copet dikit nih 2% 3% seperti itu gue pernah main. Terus pernah main yang secara daily ya, gue main support resistance. Terus gue pernah main di weekly dan monthly gitu secara mingguan dan bulanan secara jangka tradingnya gitu. Dan gue juga pernah mencoba yang long term gitu, tapi karena tergantung orang nih ya, karena gue orangnya cukup menghindari resiko. Gue lebih seneng berinvestasi di long term gitu, walaupun trading masih gue lakuin gitu. Tapi memang dananya akhirnya gue alokasi ini 90% untuk dana yang bermain di long term dan 10% untuk bermain di trading. Dan ini tuh adalah kriteria yang gue lakuin buat memilih saham stoknya. Jadi berdasarkan kemarin nih, jadi ada technical analysis, ada fundamental analysis, tapi technical analysisnya hanya memastikan kalau saham ini uptrend. Dan ini adalah kriterianya. Sebenarnya ini adalah dari salah satu buku yang pernah gue baca ya. Jadi dia membuat si kriteria ini dan gue tentu saja mengikuti aja gitu ya kan, karena waktu itu gue belum terlalu pengalaman, tapi ini gue udah lakuin selama 10 tahun gue bermain saham, dan ini tuh terbukti menghasilkan untung setiap tahunnya gitu. Jadi gue selama bermain saham sebetulnya tidak pernah rugi gitu. Bukan tidak pernah rugi secara satu trading, tapi secara keseluruhan dalam satu tahun gue nggak pernah rugi seperti itu. Nah, kemarin tuh yang kita udah bahas adalah tentang si kualitatif fundamental analysis gitu ya. Berarti yang masih berhubungan dengan angka. Nah, sebetulnya ini tuh hanya berhubung. Nah, ini gua bacain dulu ya. Nah, jadi ada beberapa komponen dari si tabel scoring ini. Scoring ini adalah cara kita stock pick ya. Nah, ini adalah sejarah penjualan income dan arus kas operasi yang naik secara konsisten. Nah, nanti ini kita akan bahas. Nah, ini termasuk yang kuantitatif, karena ini berhubungan dengan angka. Keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, ini adalah yang kemarin gue bahas nih. Ini adalah tentang si kualitatifnya. Gitu. Kalau misalnya biar contohnya lebih jelas, ini gue udah siapin. Nah, ini misalnya nih, ada brand yang kuat. Contohnya adalah Coca-Cola atau Nike gitu. Terus dia mempunyai paten atau trade secrets. Mungkin kalau zaman sekarang sih misalnya vaksin ya, vaksin itu sebenarnya kan dipatenkan gitu. Jadi ketika mereka menjual vaksin, si seolah-olah misalnya kita gini, kita membuat vaksin Sinovac di Bio Farma. Bio Farma itu kebenaran ada anaknya di apa ya, ke KB Farma ya. Kalau di Indonesia tuh kode sahamnya KF ya. Nah, di situ tuh kita pasti si Bio Farma tuh dengan membuat vaksin di Indonesia, dia membayarkan paten ke Sinovac yang merupakan perusahaan China. Dan ini paten dan trade secrets ini adalah salah satu yang cukup bisa kita cari gitu. Tapi memang yang punya paten ini adalah si Sinovac China, bukan Kimia Farma di sini gitu. Karena Kimia Farma di sini hanya sebagai produsen. Nah, ini ada gigantic economic of scale.
Nah, kalau sekarang ya mungkin bisa kelihatan gitu ya, untuk apa ya namanya, untuk yang menguasai misalnya untuk di pasar e-commerce atau online itu Shopee misalnya, Tokopedia, Lazada, itu adalah tiga yang terbesar. Dan ketika dia sudah sebesar ini biasanya tuh cukup sulit ya untuk ditandingin dengan yang lain gitu. Tapi kebenaran kalau di luar negeri ada Walmart, kan di sini ada Amazon sih, yang memang kayak Shopee, Tokopedia gitu. Tapi kalau Walmart yang offline-nya tuh kebetulan di Indonesia ini cukup bersaing ya. Kan ada Carrefour yang sekarang menjadi Transmart, ada Hypermart, mungkin juga semakin lama semakin turun. Kalau grupnya Hero juga makin lama makin lemah, tapi yang makin membuat mereka kuat adalah di brand IKEA-nya ya gitu. Lalu ada yang lainnya, market leadership that competitors will very difficult overtake in the next decade. Jadi ini ada apa ya, pemenang pangsa pasar yang bakal sulit untuk ditaklukkan di 10 tahun ke depan, di dekade ke depan. Kalau ini misalnya memang perusahaan di luar negeri ya, kayak Google, Visa, eBay, dan mungkin kalau di Indonesia tuh memang gini, misalnya kadang kalau kita misalnya melihat JNE nih ya, misalnya JNE itu dulunya adalah market leader dalam bidang logistik, seperti itu. Tapi ketika adanya Tokopedia, Shopee dan mulai naik, dan Tokopedia, Shopee ini mempunyai apa ya namanya, kerjasama khusus gitu ya, misalnya ketika dengan JNT, dengan Antar Aja, dengan Ninja Express, dengan si Cepat atau apapun gitu ya, maksudnya. Nah di sini tuh si JNE tuh mulai eh, berkurang gitu ya, market share, atau misalnya mereka sebagai pemimpin pasar pun semakin berkurang gitu, karena eh, ketika ada kompetisi ini masuk gitu, mereka tidak sanggup bertahan gitu. Mungkin menurut saya sih gara-gara banyaknya misalnya kayak subsidi gratis ongkir untuk kita kalau kita belanja nih ya gitu. Biasanya kan kita nggak bisa milih nih si pengirimnya siapa gitu. Misalnya dipilihin sama si Tokopedia atau Shopee gitu ya. Nah, tapi kan yang yang akhirnya mendapatkan si apa, jasa pengiriman itu kan jadi akhirnya Shopee dan Tokopedia yang nentuin, dan itu bukan JNE gitu. Dan semakin perlahan pasti JNE market share-nya akan berkurang gitu. Atau mungkin kalau di sini kan ada bank swasta misalnya seperti BCA, itu juga kan base nasabahnya tuh sangat banyak gitu, sehingga sekarang BCA tuh menjadi bank transaksional ya. Jadi akan sulit untuk bank-bank lainnya untuk menyamai BCA sebagai bank transaksional, karena saking banyaknya nasabah BCA. Jadi ketika orang bertransaksi menggunakan BCA, itu yang membuat BCA ya semakin kuat gitu ya brandnya. Lalu ini ada high switching cost that lock in customer. Nah ini tuh biasanya yang berbayar setiap bulan gitu ya, atau misalnya yang ada apa ya sebutnya, ada biaya langganan lah seperti itu. Nah, di sini tuh biasanya ya itu kalau memang di komputer ya ada Microsoft seperti itu. Cuman kan Microsoft ini sebenarnya banyaknya main di, kalau di ini ya, di personal komputer. Ketika kamu ada beli laptop baru nih, misalnya ada software Microsoft, ada software Windows, itu sudah pasti kita membayarkan paten gitu ke sana. Sedangkan sekarang kan operating sistemnya hanya ada Microsoft ataupun si Apple itu iOS. Tapi iOS kan cuma bisa dipakai di Apple komputer atau di Mac gitu ya, di iMac atau di MacBook atau di ya Macintosh itu gitu. Sedangkan untuk Microsoft mau laptop merek apapun kita menggunakan Windows gitu. Dan nggak ada nih yang lainnya gitu. Nih, ini juga salah satu yang monopoli ya. Tapi ketika kita misalnya mau ganti dari Microsoft ke Apple, itu ya cukup mahal gitu. Dan ini disebutnya high switching cost. Seperti itu. Being a monopoly in an industry. Misalnya kalau di sini sih mungkin kalau di Indonesia yang ini kan disebutnya Singapore Press Holding ya, media ya. Mungkin di Indonesia juga kan ada yang cukup nih, MNC Group kan itu juga cukup menguasai ya di bidang media di Indonesia seperti itu. Atau misalnya ketika ada yang disebut monopoli, yang benar-benar monopoli juga, yaitu yang tadi gua bilang tuh ya, kayak Microsoft itu benar-benar monopoli banget gitu. Atau misalnya Google, sekarang mereka unggul dengan Android, ketika semua handphone menggunakan OS Android, ya itu juga disebutnya dengan monopoli gitu. Nah, lalu ini ada gross profit margin dan net profit margin yang
lebih tinggi daripada kompetitor terdekat gitu. Karena margin ini cukup penting sih ya, persentase berarti dia punya nilai jual yang tinggi tapi cost-nya rendah gitu. Bahkan dia punya brand tinggi, jadi orang tuh membeli ini dengan brand yang cukup dengan harga yang lebih mahal tuh dia cukup menerima gitu. Kayak kita ya anggap saja Starbucks gitu. Starbucks ketika kopi yang mungkin memang lebih tinggi ya harga modal si kopinya dan kemasannya, tapi secara margin dia bisa jauh lebih besar daripada kita beli kopi si Torabika gitu, atau misalnya kapal api yang di pinggiran lah gitu. Walaupun harganya murah tapi secara margin memang tidak terlalu tinggi seperti itu. Nah, ini adalah scoring yang kedua ya. Kalau di sini itu adalah keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Selanjutnya ada potensi pertumbuhan di masa depan. Nah, inilah yang kemarin kita baca di si annual report itu. Nah, biasanya di sini tuh si para direksi atau komisaris biasanya tuh mereka punya laporan research tertentu ya, yang akhirnya mereka menentukan target di tahun depan tuh seperti apa dan potensi pasar di tahun depan tuh seperti apa gitu. Tapi kadang ada pertumbuhan ini beda juga nih ya. Misalnya gua contohin mungkin ketika kemarin nih ya yang membuat si perusahaan Antam cukup naik grafiknya. Karena dikabarkan Antam nih akan menjadi supplier nikel untuk Tesla. Karena Tesla harus menciptakan baterai. Cuman kalau yang saya baca lagi ya, ini baterainya bukan untuk mobil Tesla tapi untuk yang kayak power home charging ya disebutnya, saya juga lupa sih ya. Cuman jadi nanti tuh di setiap rumah Tesla tuh akan menyediakan namanya sebuah baterai. Baterainya tuh di rumah. Jadi kita di rumah tuh punya power bank yang cukup besar. Itu tuh untuk menyimpan energi yang kita peroleh dari solar panelnya Tesla juga. Jadi dari solar panel tenaga matahari dirubah menjadi listrik. Nah, si energi listriknya itu disimpan di dalam baterai itu gitu. Kalau nggak salah apa ya, Powerwall gitu, kalian bisa lihat sih ya di websitenya si Tesla gitu. Nah, lalu yang kemudian yang keempat ini ada hutang jangka panjang lebih kecil daripada 3 kali laba setelah pajak gitu. Jadi kadang si perusahaan juga yang paling penting juga kita melihat si hutang ini gitu. Tapi ini juga kan kita bisa lihat di laporan keuangan ya gitu. Nah, ini kan salah satu yang laporan keuangan, dan ini juga sama yang sini return on equity. Jadi perbandingan antara laba dan modal itu lebih dari 15%. Nanti juga ada perhitungannya, tapi ini biasanya tuh data-data seperti ini udah disiapin ya, disediakan oleh si sekuritas seperti itu. Nah, lalu ini kita bisa lihat juga yang di laporan kemarin, kan saya sempat tunjukin ya. Jadi kalau kamu belum nonton video yang kemarin, kamu bisa lihat ada di beberapa annual report yang kita memperkenalkan direksi, mereka pasti memperlihatkan, atau di laporan keuangan juga ada ya, berapa persentase para si direksi atau si komisaris ini memegang saham perusahaan. Biasanya di sana harus ditunjukkan ya, karena ini adalah apa ya, maksudnya kan kalau perusahaan TBK gitu, jadi ketika ada pemegang saham internal biasanya tuh mereka memberitahuan ke publik seperti itu. Jadi ini pasti ada sih datanya gitu, dan kalau perusahaan yang bagus, secara wajarnya nih saya sebagai direktur, ketika saya melihat perusahaan ini berpotensi ke depan dan harga sahamnya akan naik, pasti saya secara manajemen, secara orang dalam pasti akan memegang si saham perusahaan tersebut. Tapi ketika manajemennya sendiri tidak memegang sahamnya sendiri, berarti dia tidak percaya dengan perusahaan tersebut gitu. Itu adalah logika di balik si nomor 6 ini ya. Nah, lalu ini untuk harga saham under value ini adalah komponen yang paling penting. Tapi ini memang nanti kita akan hitung ya. Ini tuh biasanya tuh dihitung berdasarkan si EPS, earning per share. Jadi pendapatan dibagi jumlah saham beredar, itu disebutnya EPS gitu. Atau itu dilihatnya dari cash flow from operation, cash flow yang arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi seperti itu. Dan ini yang terakhir yang gue ceritain tadi adalah harganya sedang uptrend gitu. Gue bahas sedikit aja ya tentang si laporan keuangan. Ini hanya detailnya aja, karena hanya secara umumnya lah. Kalau gue baca bahas secara detail pasti waktunya akan cukup lama ya, mungkin bisa ditunggu di video selanjutnya gitu. Jadi si laporan keuangan tuh dibagi menjadi 3.
yaitu neraca saldo, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Mari kita lihat di mana ya? Di kemarin mungkin ya. Saya taruh di sebentar. Oh, maaf nih. Jadi belum disiapin kemarin. Recent. Nah, ini laporan tahunan Unilever. Sorry. Jadi kita tuh bisa ngeliat di si laporan Unilever ini yang gue bilang ya, si laporan keuangan itu. Jadi kita langsung aja nih ke ini aja nih, kita cari yang ikhtisar data keuangan penting atau kinerja di tahun ini ya, di halaman 8, jadi nggak beda jauh. Nah, ini adalah ini main data keuangan penting ya. Jadi kalau mau lihat secara keseluruhan ada di bagian belakang biasanya, di laporan keuangan. Biasanya udah beda. Nah, ini biasanya sudah masuk ke laporan keuangan. Nah, jadi si laporan keuangan itu dibagi menjadi 3. Kalau ada yang orang isinya aset, ini kan kalian udah tahu nih ya, basic akuntansi. Aset ditambah sama aset sama dengan hutang ditambah hutang atau liabilities ditambah modal. Nah, ini adalah kita sebut dengan balance sheet atau neraca saldo. Seperti itu. Jadi ini adalah isinya seperti ini. Jadi ada kita aset nih, ada kas, setara kas, piutang usaha, uang muka dan piutang lainnya. Persediaan, pajak dibayar di muka, beban dibayar di muka. Nah, itu termasuk aset. Terus ada aset yang namanya tidak lancar. Ada aset tetap, goodwill, aset tak berwujud, aset hak guna, aset tidak lancar lainnya. Nah, ini sebutnya aset ya. Jumlahnya adalah misalnya ini di Desember di 2019 adalah ini dalam jutaan rupiah, berarti ini 20 triliun mungkin ya. 20 triliun 649 miliar 371 juta. Nah, ini tuh biasanya harus jumlahnya sama dengan ini jumlah liabilities dan ekuitas. Jadi ini harganya sama. Berarti ketika balance kita menggunakan akuntansi yang benar gitu ya. Dan ini liability. Ini kan tadi yang cepat dibahas nih, ada hutang jangka pendek, ada hutang jangka panjang. Jadi kita lihat hutang jangka panjang apakah nilainya lebih besar atau lebih kecil dari si laba setelah pajak ya. Itu juga kan menjadi salah satu kriteria, dan itu hutang jangka panjang bisa dilihat di sini. Itu sedangkan itu hutang jangka pendek. Nah, ini ada pinjaman bank misalnya 2 triliun untuk hutang usaha, untuk pihak ketiga, pihak berelasi. Ini disebutkan semua ya. Ini untuk hutang pajak seperti itu. Nah, ini sebenarnya cara bacanya gampang nih. Ini kan ada catatan notes-nya ya. Nanti kita lihat aja ya utang usaha, karena menurut gua sih cukup penting ya si utang usaha ini. Jadi kita tahu nih sebenarnya si Unilever ini banyak berpartner dengan perusahaan apa gitu. Nah, lalu ada liabilitas jangka panjang. Yang itu yang tadi gua bilang ya. Ini ada utang jangka panjang. Jadi ini cukup penting untuk kita lihat gitu angkanya ya. Sebenarnya si totalnya aja gitu. Kita nggak perlu lihat detail, tapi kita bisa lihat di sini. Biasanya tuh untuk yang cukup detail, yang untuk future growth driver itu untuk pendapatan di masa depan tuh biasanya sangat-sangat bisa dilihat di perusahaan properti atau di perusahaan konstruksi ya, kontraktor gitu. Karena mereka kan berdasarkan si kontrak atau perjanjian kontrak itu kan, itu biasanya cukup lama ya. Mereka bisa ngebangun selama 2 tahun atau 3 tahun, bahkan mereka tidak jualan dulu gitu. Nah, biasanya tuh itu yang menjadi pendapatan mereka di masa depan gitu, ketika kontraknya cair, terminnya cair atau sudah beres. Nah, seperti itu. Jadi kalau perusahaan properti dan perusahaan konstruksi biasanya kita bakal lebih lihat detail nih gitu. Mereka punya apa ya namanya, punya proyek di mana aja seperti itu. Nah, lalu ini adalah ekuitas. Ekuitas isinya adalah modal saham, lalu ada tambahan modal di store. Dan biasanya tuh net income yang tidak dijadikan dividen, yang tidak dibagikan ke pemegang saham, biasanya tuh disebutnya di sini saldo laba yang
dicadangkan atau saldo laba yang belum dicadangkan. Maksudnya masuknya ke sisi ini return earning gitu. Jadi misalnya kalau kamu punya untung 1 miliar yang dibagikan ke pemegang saham 100 juta, berarti 900 juta itu sebagai saldo laba yang dicadangkan gitu ya. Nah, ini adalah komponen kedua, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi juga sama. Sebenarnya rumus dasarnya adalah penjualan dikurangi biaya sama dengan pendapatan, seperti itu. Cuman ini ada detail-detailnya, misalnya penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan jadi laba bruto, laba kotor ya. Dikurangi beban pemasaran dan penjualan menjadi laba usaha. Lalu ada penghasilan keuangan dan biaya keuangan lainnya. Itu sebutnya laba pajak sebelum penghasilan. Nah, ketika sudah dikurangi beban pajak penghasilan, dia jadi laba. Seperti itu. Tapi nah, laba bersih sebelum pajak, dan ini nih laba bersih per saham dasar. Biasanya bisa kita lihat di ini adalah ini ya. Ini adalah basic, sebutnya EPS yang tadi gue bilang, earning per share. Ini jadi salah satu yang kita bisa gunakan untuk memperlihatkan si saham ini apakah under value atau over value gitu. Jadi kita menghitung si intrinsic value-nya. Dan yang ketiga adalah biasanya tuh pernyataan. Nah, ini juga ada ya. Ini salah satu yang itu saya sempat lupa ya tadi. Ini adalah statement perubahan modal, laporan perubahan modal. Jadi ini tuh adalah yang tadi gue ceritain ya. Jadi ini ada jumlah laba ruginya dikurangi dividen dan ditambah laba seperti ini gitu. Jadi modalnya tuh berubah nggak gitu ya selama dari 2018 ke 2019. Oh, ternyata modalnya ternyata berkurang gitu. Berkurang tuh karena apa? Karena dia cukup bagi dividennya yang cukup banyak ya. Kamu bisa lihat di catatan ini 2U atau 22. Seperti itu. Nah, ini adalah arus kas. Ini juga cukup penting. Tapi di sini tuh yang paling penting dari arus kas ini tuh adalah si arus kas dari operasi. Tapi cara ngecek gampangnya tuh arus kas tuh ini biasanya gini, jumlah kas dan setara kas. Ini kas dan setara kas yang di neraca saldo ini ya. Yang sebelumnya ini. Nah, ini kan di sini 351, di sini 628. Kalian ingetin 381 dan 6 nih. Nah, itu tuh berdasarkan dari apa? Perubahannya tuh dari sini. 351 menjadi 628. Jadi awal tahunnya segini, karena ada perubahan ini, tinggal ditambah-tambahin jadi segini. Ini tambah-tambahin segini. Jadi ketika akuntansi yang benar adalah ketika si jumlah arus kas ini sama dengan kas dan setara kas yang ada di kolom aset di neraca saldo. Seperti itu. Nah, ini adalah yang paling penting adalah si arus kas bersih dari aktivitas operasi. Berarti dari operasinya dia, si arus kasnya dia, misalnya kan kalau Unilever ini produksi dan distribusi si personal produk gitu ya. Jadi produk-produk yang biasa kita pakai. Nah, biasa tuh dari operasinya dia sendiri apakah untung atau rugi gitu. Nah, ketika operasinya rugi berarti atau menurun gitu, berarti dia secara core bisnisnya, secara bisnis intinya dia tuh sedang berkurang. Sedangkan di sini si Unilever masih cukup bagus ya, karena arus kas bersih dari operasinya dia cukup meningkat gitu ya. Di 505/8 ya mungkin nggak sampai 10% ya, mungkin di sekitar berapa ya, kayaknya 6% 7% lah kenaikannya per tahun gitu. Tapi nah biasanya tuh harus kas secara total karena dicampur ini dari aktivitas investasi atau pendanaan. Biasanya kalau kita pengen arus kas yang besar ya kita pendanaan aja, kita minjem bank yang tiba-tiba gede gitu. Nilainya kita akan bisa mempunyai arus kas yang cukup gede gitu. Tapi kan itu nggak sehat karena itu adalah pinjaman bank gitu ya, karena itu aktivitas pendanaan. Sedangkan kemarin misalnya ada arus kas investasi, gue contohin Tesla ya. Misalnya perusahaan Tesla membeli yang namanya Bitcoin. Nah, itu adalah arus kas. Kalau mereka untung ya, itu mereka mendapatkan arus kas dari aktivitas investasi. Seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya, gitu ya. Gue bahas tentang si overall, tentang secara keseluruhan si laporan laba rugi, laporan keuangan ini ya, terdiri dari neraca saldo, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Jadi ada 4 itu. Dan ya sampai di sini dulu. Nantikan di video selanjutnya, nanti gue bakal bahas pada intinya di yang fundamental ini kita akan bahas mengenai si hal-hal ini gitu nanti ya. Jadi yang kedepannya mungkin gue akan bahas mengenai si hutang jangka panjang dan si ROE ini gitu.
Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton di channel Ngobrolin Investasi. Kita tutup dulu, jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, dan yang paling penting tekan tombol subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.